Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfiah. Baik, saya akan menjelaskan program yang telah saya buat, yaitu yang menggunakan bahasa C++. Di sini saya membuat sebuah program, yaitu program perhitungan luas bangun datar. Untuk memulai sebuah program menggunakan bahasa C++, di sini saya menggunakan IDE, yaitu Visual Studio 2012. Oke, kita mulai. Untuk mulainya klik Start, kemudian pilih Visual Studio 2012. Oke. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Microsoft Visual Studio 2012. Oke, untuk membuat sebuah file atau project baru, klik File, kemudian New, ini pilih Project. Nah, pilih Template, kemudian Visual C++. Setelah itu pada project name-nya saya ganti, misalkan bangun datar, kemudian pilih Windows 32 Console Application. Oke. Setelah itu klik Next, uncheck Security Development Life Cycle SDL check, dan uncheck juga Precompile Header, yaitu check empty project, kemudian finish. Nah, ini merupakan tampilan dari project yang telah kita buat. Untuk membuat sebuah file, pilih di Source File, kemudian klik kanan, Add, dan New Item. Di sini kita memilih C++ file yang berekstensi .cpp. Nanti kita menggunakan yang .c-nya. Kita buat file luas bangun datar.c, add. Nah, ini merupakan tampilan dari file baru yang kita bikin. Di sini di tempat untuk diletakkan codingnya. Oke, saya akan menjelaskan program yang telah saya buat, yaitu program perhitungan luas bangun datar. Saya akan import di file, open project solution, kemudian saya ambil Nah, ini merupakan shortcut program yang telah saya buat. Tapi sebelum saya menjelaskan kode ini, saya akan menjelaskan flowchart diagram dari aplikasi yang telah saya buat ini. Nah, ini merupakan flowchart diagram dari aplikasi yang dari program yang saya buat. Itu ketika program dijalankan, mulai, kemudian terdapat menu pilihan. Sini ada 8 buah menu pilihan, yaitu pencarian segitiga, yaitu berfungsi untuk mencari luas segitiga. Kemudian persegi, yaitu berfungsi untuk mencari luas persegi panjang, berfungsi untuk mencari luas persegi panjang. Jajar genjang berfungsi untuk mencari luas jajar genjang. Layang-layang berfungsi untuk mencari luas layang-layang. Kemudian belah ketupat, yaitu berfungsi untuk mencari luas belah ketupat. Lingkaran berfungsi untuk mencari luas lingkaran, dan keluar digunakan untuk keluar dari program. Baik, untuk ketika memilih menu segitiga, maka akan ada proses inputan, yaitu alas dan tinggi. Kemudian diproses, itu rumusnya setengah dikali alas kali tinggi, dan menghasilkan luas segitiga. Setelah hasilnya didapatkan luas segitiga, maka akan
ada sebuah pilihan menu lagi, itu apakah ingin kembali ke menu utama atau selesai. Jika iya, maka akan kembali ke menu utama. Kalau tidak, maka program selesai. Begitu juga seterusnya sampai dengan lingkaran. Ini pada prinsipnya memiliki alur yang berbeda, akan tetapi inputan dan prosesnya serta hasilnya itu berbeda-beda. Itu merupakan flowchart diagram dari program yang saya buat. Ini kembali lagi ke program shortcut program. Baik, di sini include.stdio.h ini berfungsi sebagai header, kemudian include stdlib.h ini berfungsi untuk library system. Integer main dalam kurung void ini merupakan badan atau fungsi utama dari sebuah program. Yang di dalamnya terdapat source code dari program. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan di flowchart tadi, terdapat ada beberapa menu. Integer pilihan fill ini merupakan saya deklarasikan sebagai pilihan ketika pengguna memilih sebuah menu. Dan fill ini gunakan untuk menu tambahan ketika selesai menghitung luas bangun datar. Di sini ada deklarasi variabel dengan tipe data float, yaitu alas, tinggi, panjang, lebar, sisi. D1 ini diagonal, D2 diagonal 2, R jari-jari dan luas. Nah, mulai ini saya gunakan fungsinya untuk fungsi mulai. Nanti ketika pengguna menjalankan program, ketika tidak memilih selain menu 8 ini, maka akan kembali ke menu awal. Baik, di sini printf program sederhana untuk menampilkan program sederhana. Kemudian di sini menu dari aplikasi dari program yang saya buat. Kemudian minta sebuah pesan masukkan pilihan Anda, itu berfungsi untuk memberikan perintah memasukkan pilihan menu, apakah akan mencari 2 segitiga, persegi panjang, dan lain sebagainya. Kemudian scanf ini berfungsi untuk mengambil nilai yang diinputkan. Di sini kebetulan nilai yang diinputkan yaitu pilihan, maka dengan tipe data integer diambil pesannya, ditampung ke %d pilihan. Nah, switch di sini itu sebuah perulangan. Di sini yang bilang itu sesuai dengan pilihan. Case 1, kondisi pertama, jika memilih 1 yaitu akan dijalankan fungsi untuk mencari luas segitiga. Yang di sini memasukkan nilai alas, kemudian ditampung, diambil inputannya, kemudian masukkan nilai tinggi, di scan, diambil inputannya tinggi, kemudian luas. Nah, luas ini merupakan rumus dari luas segitiga. 0,5 saya jadikan float, yaitu 0,5 dikali alas dikali tinggi. Kemudian hasilnya dikeluarkan dan dengan tipe data float di belakang 3 angka di belakang koma. Nah, ini merupakan menu dari menu kedua, itu apakah pengguna akan kembali ke menu utama, kemudian pilihan kedua itu keluar. Nah, kemudian di scan pilihannya. Jika jika fill sama dengan 1, jika pilihannya sama dengan 1, maka go to mulai, maka akan dipanggil fungsi mulai, ya, seperti yang di atas, maka akan kembali ke menu utama. Jika tidak sama dengan 1, maka akan keluar exit.
kemudian return, kembalikan nilainya, kemudian break, selesai. Kemudian kondisi kedua yaitu akan menjalankan sebuah proses perhitungan luas persegi. Di sini print, masukkan nilai sisi. Di sini rumus nilai persegi, sisi kali sisi. Kemudian juga ada menu tambahan, apakah ingin kembali ke menu utama atau keluar. Ini kan fungsinya sama seperti yang di atas. Untuk yang ketiga, yaitu kondisi ketiga, itu menghitung luas persegi panjang. Kemudian kondisi yang keempat itu menghitung luas jejar genjang. Kondisi kelima itu menghitung luas layang-layang. Kondisi keenam itu menghitung luas belah ketupat. Kemudian kondisi ketujuh itu menghitung luas jari-jari, dan kedelapan yaitu exit, keluar. Nah, di sini ada kondisi default, yaitu kondisi normalnya. Jadi ketika pengguna tidak memilih di antara menu 8 ini, maka akan ada muncul sebuah pesan yaitu maaf, Anda harus memasukkan pilihan sesuai menu. Jadi kalau tidak sesuai menu akan ada sebuah pesan dan akan kembali ke menu utama, itu go to mulai, kemudian break. Baik, selanjutnya saya akan demokan atau akan jalankan program setelah saya buat. Oke. Klik project, klik kanan, kemudian debug, start new instance. Yes. Nah, ini tampilan dari program sederhana yang saya bikin. Itu ada 8 menu. Yang milih menu 1 itu luas segitiga, klik 1, enter, kemudian masukkan nilai alasnya, masukkan 10, masukkan tinggi 10, enter. Nah, luas segitiga itu 50. Kemudian ada menu tambahan, kembali ke menu utama atau keluar. Jika ingin kembali ke menu utama, klik 1, pilih 1, enter. Nah, sekarang kita pilih 2 lagi, luas persegi. Kita masukkan sisinya, misalkan 20, enter. Dan ini hasilnya luas persegi yaitu 400. Kemudian kembali ke menu utama, kemudian pilih 3 yaitu persegi panjangnya 10, lebarnya 5 misalkan. Nah, ini hasilnya 50, luas persegi panjang 50. Kemudian kita kembali lagi ke menu utama, pilih jejar genjang 4, kemudian masukkan alasnya 10, kemudian tingginya 2 misalkan, hasilnya 20. Baik, kita kembali lagi ke menu utama. Nah, kita pilih layang-layang yaitu 5, masukkan nilai diagonal 1, 3, 5. Nah, hasilnya 7,5. Untuk belah ketupat pilih 6, masukkan diagonal 1, misalkan 15, 6. Nah, hasilnya 36. Kemudian kita akan coba lingkaran, misalkan 7. Nah, misalkan jari-jarinya 10, maka luas lingkarannya 314. Nah, jika selesai menggunakan program yaitu ingin keluar, tidak kembali ke menu utama, tekan pilih pilihan kedua, akan close. Baik, demikian program yang telah saya buat, yaitu program perhitungan luas bangun datar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Baik.